yang belum mengikuti bisa mengikuti. Untuk semuanya, untuk kamera tolong dinyalakan sehingga saya bisa mantau satu persatu. Terus kemudian untuk mic-nya harap di-off-kan. Terima kasih semuanya karena telah bisa hadir di pembelajaran kita hari ini sesuai dengan perjanjian kita bahwa di akhir KD kita akan gunakan dengan Zoom meeting tujuannya untuk supaya kita mereview materi yang sudah ada sehingga apa-apa yang tidak bisa disampaikan lewat Google Classroom baik melalui PPT maupun video yang melalui YouTube bisa kita bicarakan di sini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita bisa menggunakan Zoom atau nanti kalau kita perlu kita bisa menggunakan Google Meet karena di fitur yang dari Kemdikbud yang kita pakai bersama-sama itu ada fitur Google Meet-nya, jadi bisa kita pakai bersama-sama secara gratis juga dan unlimited juga. Tapi kalau kita mau pakai Zoom juga tidak masalah. Oke, kita mulai. Kita bahas tentang materi yang akan kita bahas yaitu tentang peluang suatu kejadian. Oke, yang perlu diperhatikan di sini ya, diperhatikan baik-baik semuanya, bahwa nanti peluang kejadian ini tidak berdiri sendiri. Jadi ini masih terkait dengan bab atau dengan materi yang sebelumnya ada, yang materi yang kita pelajari di semester 1, yaitu dengan aturan pencacaan, terus kemudian permutasi dan kombinasi. Jadi nanti waktu UKD atau waktu kita ulangan, itu materinya tidak hanya pure peluang kejadian, tetapi mestinya terkait dengan aturan pencacaan, terus kemudian permutasi dan kombinasi. Jadi nanti harap diperhatikan, dilihat lagi seperti apa. Jadi karena kedua materi ini saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Kalau saya lihat di materi di KD, kalau saya tidak salah melihat bahwa ini adalah KD yang terakhir untuk kelas 12 untuk matematika umum. Jadi kalau memang ini nanti saya cek sekali lagi, kalau memang ini memang KD yang terakhir, berarti masih kita punya waktu yang masih tersisa kan saya gunakan untuk membahas soal-soal UTBK. Yang TPS yang terkait dengan kuantitatif nanti kita bahas baik itu turunan, integral atau apa yang biasanya muncul kita bahas. Jadi kita bahas turunan semua, integral semua dan seterusnya begitu. Nanti teknisnya seperti apa kita bicarakan. Sementara saya punya gambaran bahwa satu pertemuan untuk kalian coba beberapa soal. Terus nanti satu pertemuan berikutnya kita Zoom, kita bahas. Kalau saya punya alatnya mungkin akan lebih baik, berarti saya bisa nulis di situ, ada uraian di situ, cara mengerjakannya seperti apa. Jadi nanti waktu kalian yang bisa mendaftar UTV, yang mau mengikuti UTBK sudah persiapan. Pak, tapi saya masuk SNMPTN. Masuk SNMPTN bagus, cuma kan belum tentu diterima juga. Jadi lebih baik kita persiapan untuk jauh ke belakang. Pak, saya tidak mau kuliah, saya rencananya mau masuk akademi atau apa-apa, ya tidak masalah. Yang penting mau nambah pengetahuan kita. Kan untuk masa depan kita mau rencana kita seperti apa kan belum tahu. Tapi rata-rata kan sebagian besar akan ikut UTBK. Begitu ya. Kita bahas yang pertama, peluang suatu kejadian. Yang dibahas di peluang suatu kejadian itu ada 6 subbab, yaitu ruang sampel dan titik sampel, cara menentukan ruang sampel, frekuensi relatif, peluang suatu kejadian sendiri, frekuensi harapan, dan peluang komplement. Jadi yang pertama, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Jadi yang perlu diperhatikan, ruang sampel itu bentuknya himpunan. Ruang sampel itu himpunan dan titik sampel itu adalah anggota himpunan. Jadi titik sampel adalah titik contoh atau anggota dari suatu ruang sampel. Jadi ruang sampel itu bentuknya himpunan yang mungkin terjadi, sedangkan titik sampel itu anggota dari ruang sampel. Ngerti ya? Jadi ruang sampel itu himpunan, titik sampel itu anggotanya. Terus kemudian percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah. Yang perlu diperhatikan di sini, percobaan itu yang menghasilkan data mentah. Jadi tidak semata-mata bahwa percobaan itu misalkan sekeping uang logam dilambungkan 100 kali. Nah, maka itu percobaan, belum tentu. Kuncinya di situ menghasilkan data. Kalau kamu cuma melemparkan uang 100 kali tanpa kamu catat datanya, tanpa kamu catat hasilnya, itu bukan percobaan. Sebaliknya, misalkan danar itu
kamu nembak cewek 100 kali, terus kamu daftar, cewek pertama diterima, cewek kedua, dan seterusnya, lah itu percobaan. Jadi kuncinya bukan uangnya, bukan dadunya, bukan alatnya, tetapi adalah datanya. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan data, prosesnya menghasilkan data mentah itu namanya percobaan. Terus kemudian kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi bagian himpunan bagian, bentuknya himpunan. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya apa? Himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pakai kurung kurawal, artinya dia himpunan. Titik sampelnya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini titik sampelnya. Semuanya itu ruang sampelnya. Kejadian muncul mata dadu ganjil, lah contoh kejadian ini, muncul mata dadu kancil, yaitu himpunan 1, 3, 5. Kan himpunan bagian skor ruang sampel. Maka itu namanya kejadian. Terus kemudian untuk cara menentukan ruang sampel, jadi menentukan ruang sampel ini gampang-gampang susah. Jadi contohnya dua uang koin logam dilempar bersamaan, titik sampelnya bisa seperti itu. Bisa pakai tabel yang seperti ini. Jadi ini keping 1, keping 2, atau dengan pohon faktor. Saya lebih suka dengan tabel karena dengan tabel ini lebih menarik lah. Kalau misalkan uangnya 3, Pak. Uangnya 3, terus mau buatnya tabel seperti apa? Dibuat 2 dulu. Berarti nanti di sini akan koin 1, 2. Berarti di sini ada angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Di sini angka gambar lah. Nanti terus di sini ada semuanya. Begitu. Jadi bisa. Kalau mau dengan pohon faktor ya silakan juga. Jadi boleh dengan tabel, boleh dengan pohon faktor. Saya kira itu seninya masing-masing seperti apa. Atau kamu tidak perlu gambarkan, yang penting kamu tahu dan benar, itu tidak masalah juga. Terus kemudian frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu gampang, yaitu banyaknya muncul kejadian A dibagi banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah ini waktu kemarin tugas kalian ada beberapa yang aneh sih. Nomor 5 itu kok jawaban kalian banyak yang salah dihitung tentang frekuensi relatif. Peluangnya kalian itu kok ada banyaknya percobaan yang dilakukan. Percobaannya jelas di soal tertulis 200. Kok masih ada yang nulis beberapa itu 250. Nah itu salah dan beberapa orang. Nah itu agak aneh. Dapatnya 250 itu 50-nya dari mana? Wong di soal tidak ada. Atau kalian searching dari mana atau nurun sopo, itu ya aneh. Kalau untuk tambahan seket skor gitu loh. Jadi banyak yang masih salah di situ, coba nanti dilihat pekerjaanmu lagi. Jadi frekuensi relatif itu gampang. Pokoknya banyaknya kejadian yang muncul per banyaknya percobaan yang dilakukan. Terus kemudian ini ada peluang suatu kejadian. Nah ini peluang suatu kejadian. Suatu itu berarti tunggal. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, S itu disimbolkan, S itu untuk ruang sampel, A itu untuk kejadian. Tidak harus A sih, B, C, D boleh, tapi S itu biasanya untuk ruang sampel. Maka peluangnya itu NA per NS. NA itu apa? Banyaknya anggota A, NS itu banyaknya anggota S. N kecil itu kan artinya dia banyaknya anggota waktu kamu pelajari anggota himpunan di SMP. Nah, karena rumus peluang itu NA per NS, maka peluang itu paling kecil adalah 0. Bisa terjadi 0 jika apa? Jika NA-nya sama dengan 0. Apa bisa, Pak? Bisa. Contoh, sekeping uang dilambungkan. Peluang muncul mata dadu 2. Nah, itu 0. Orang mungkin wong sing diuncalke duit kok munculnya mata dadu itu nggak mungkin. Itu 0. Jadi peluang itu 0. 0 itu dalam peluang disebut mustahil, tidak mungkin terjadi. Oke. Nah, maksimal berapa? Maksimal itu peluang 1. Saat NA-nya sama dengan NS. Contoh, sekeping uang dilambungkan. Peluang muncul angka atau gambar. Nah, itu 1. Karena mesti muncule, kalau tidak angka, itu ya gambar. Tidak mungkin yang lain. Pak, tapi saya pernah lihat, Pak, pada pertandingan sepak bola itu uang logamnya dilemparkan wasit, terus dia tidak keluar angka atau gambar, tapi nancep di tengah-tengah. Nah, itu tidak dihitung. Tidak dihitung sebagai peluang. Jadi peluang itu ya angka atau gambar, itu kejadian khusus. Nah, nek duitnya miring, ya nek duitnya tiba, lah nek pas tekan dhuwur terus digondol manuk, terus tidak jatuh ke bawah, kan tidak muncul angka atau gambar. Tidak seperti itu yang dihitung. Yang dihitung itu kejadian normal bahwa dia dilambungkan akan muncul suatu yang mungkin di situ. Apa peluangnya, angka atau gambar, tidak ada yang lain.
Nah, satu ini namanya suatu kepastian, jadi jelas terjadi, jelas terjadi. Nah, yang perlu diperhatikan, saya sudah ngajar ini bertahun-tahun tentang peluang, baik di kelas maupun di kelas Olimpiade beberapa, itu nggak tahu murid-murid SMA 1 itu kekeh, nekat. Jadi kalau dilihat dari situ, peluang itu minimal 0, paling banyak 1. Nah, diinget-inget, jadi peluang itu paling banyak 1. Nek kamu peluang jawabannya 253 itu genah ngawur. Peluang itu maksimal 1. Nanti kalau ada pertanyaan peluang, jawabmu lebih dari 1, apa yang ngasih 200, wih genah ngawur. Karena peluang itu maksimal 1. Terus peluang itu tidak ada negatif. Minimal 0. Peluangnya berapa? Minus 2. Enggak mungkin. Nah, kok minus 2, Pak? Saking orang mungkin. Enggak mungkin. Tidak mungkin itu 0. Tidak mungkin itu kurang dari 0. Oke. Jadi peluangnya itu maksimal 1, minimal 0. Tidak ada yang lebih dari 1. Berikutnya, ini contoh soalnya saya kira nggak perlu. Terus kemudian frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini gampang. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Jadi peluangnya piro, terus dipinggi piro. Oh iya. Jadi peluang ini frekuensi harapan ini penting ya. Jadi tidak seperti saya pernah membaca seperti ini sebuah cerita. Jadi di suatu rumah sakit ada operasi. Terus kemudian pasien itu tanya, selama ini operasi di rumah sakit ini berhasil atau tidak. Terus kemudian perawat menjawab, selama ini gagal Pak, 99 orang gagal, tapi yakin saya Bapak berhasil. Loh kok bisa seperti itu? Karena peluang rumah sakit ini berhasil 1%. Jadi nek 99 gagal itu bapaknya jelas berhasil yang operasi waktu itu. Ya itu salah. Bisa saja dalam 1000 yang berhasil 100 lah. 100 itu belum tentu yang satu itu bisa saja berikutnya. Atau 10.000 yang berhasil 1000. 10.000 yang berhasil sekitar 100. Bisa. Tapi bukan bapaknya yang di situ. Ngerti ya? Jadi peluang itu seperti itu. Jadi misalkan peluang terjadi gempa dalam 100 hari itu 1%. 99% aman. 99 hari aman. Bukan berarti 1 hari itu mesti terjadi gempa. Tidak. Tapi mungkin saja berikutnya begitu. Jadi frekuensi harapan itu banyaknya peluang, dari peluang dikali banyaknya kejadian. Kalau peluangnya misalkan sebuah uang logam dilemparkan sebanyak 100 kali, terus frekuensi harapan munculnya angka berapa ya? 100 kali setengah, 50 seperti itu. Jadi gampang, peluangnya dipinggi dengan banyaknya percobaan. Itu frekuensi harapan. Terus kemudian ada peluang komplement suatu kejadian. Jadi komplement itu adalah suatu kejadian A sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Jadi A komplement itu sing bukan A. Jadi ditulis A strip A absen atau A biasanya dipakai C. A komplement. Jadi komplement itu lawannya. Komplement itu misalkan A komplement itu berarti kejadian selain A. Dan yang perlu diperhatikan komplement itu belum tentu tunggal. Tergantung kasusnya. Misalkan ada laki-laki perempuan. Perempuan komplement ya laki-laki tunggal. Tapi misalkan lampu merah, kuning, hijau, berarti merah komplement itu belum tentu hijau. Bisa saja kuning atau hijau. Jadi komplement itu belum tentu tunggal. Ngerti ya? Jadi yang perlu diperhatikan itu. Jadi komplement itu belum mesti tunggal. Peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Contoh yang gampang itu di situ. Dari seperangkat kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil bukan kartu king. Lah kamu kalau ngitung bukan kartu king kan banyak. Semuanya ada berapa, mbok hitung isi-isi kesuwen. Untuk memudahkan itu kamu ngitung peluang terambilnya king berapa, king itu ada berapa, 4 per jumlah kartunya. Selesai kan? Nah, terus kemudian sing bukan king ya berarti 1 dikurangi peluangnya king tadi. Itu untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Oke, paham? Jadi itu namanya komplement. Dan yang perlu diingat-ingat komplement itu belum tentu tunggal ya. Oke, jadi kalau kita membagi kasus belum tentu jadi 2 kasus, bisa jadi 3 kasus atau 4 kasus tergantung komplemennya itu ada berapa. Oke, kemudian nah, sekarang peluang kejadian majemuk. Tadi peluang suatu kejadian itu berarti kejadian itu tunggal. Kalau majemuk berarti peluangnya itu dia tidak tunggal.
Berarti dia lebih dari 1. Di situ kejadiannya lebih dari 1. Lah, yang dipelajari di sini ada peluang 2 kejadian tidak saling lepas, terus kemudian peluang 2 kejadian saling lepas, peluang 2 kejadian saling bebas, dan peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau dinamakan kejadian bersyarat. Yang pertama, peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas itu berarti artinya kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersama-sama. Jadi kejadian A dan B itu mungkin terjadi bareng-bareng. Contohnya B itu seperangkat kartu brid diambil sebuah kartu, peluang terambil kartu berwarna merah atau as. Nah itu dapat terjadi bareng-bareng saat dia as merah. Ngerti ya? Jadi dia tidak saling lepas itu kalau kejadian, 2 kejadian itu bisa terjadi secara bersamaan. Itu tidak saling lepas. Jadi kejadian itu iso berlaku bareng. Nah, tidak saling lepas itu dirumuskan dengan PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi peluang A iris B. Contohnya apa? Lah nek kamu ngitung ini tok, ini peluang A kan sebesar ini. Peluang B sebesar ini. Mbok jumlah ke berarti kan A gabung B ini mbok hitung 2 kali kan. Kamu hitung gone A, kamu hitung gone B. Maka untuk menghitung ini, menghitung peluangnya ini, maka PA ditambah PB dikurangi irisannya ini tadi supaya tidak dihitung double. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan, tolong komentar di chat ya. Jadi begitu tidak saling lepas itu, kejadian itu bisa terjadi secara bersama-sama. Nah, kemudian 2 kejadian saling lepas. Kalau saling lepas, itu kejadian A dan B itu tidak mungkin terjadi bersama-sama. Jadi kejadiannya orang mungkin terjadi bareng. Contoh nih, kalau digambarkan pakai himpunan, pakai diagram Venn ya seperti ini. Jadi orang enek sing beririsan. Contoh nih, 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama. Tentukan peluang muncul jumlah kedua angka mata dadu 5 atau 9. Tidak mungkin pas kamu dadu itu kamu lambungkan, keluar jumlahnya 5 dan jumlahnya 9. Orang mungkin. Nek 3 sama 2 ya berarti jumlahnya 5. Kalau 3 sama 6 ya 9. Orang mungkin 3 sama 2 sama 3 sama 6 itu metu bareng wong dadune mung loro. Begitu ya. Jadi kalau tidak saling lepas, tadi 2 kejadian itu bisa terjadi bersama-sama. Tapi kalau saling lepas, 2 kejadian ini tidak dapat terjadi bareng-bareng. Jadi kejadian ini dewe-dewe. Maka rumusnya akan lebih mudah, PA gabung B yaitu PA tambah BB. Selesai ini ditambah ini. Karena tidak ada kejadian sing podo bersama-sama. Terus kemudian untuk peluang 2 kejadian saling bebas. 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya peluang B dan sebaliknya. Jadi apa yang kamu lakukan itu tidak mempengaruhi peluang yang terjadi berikutnya. Tidak mempengaruhi. Itu namanya dia saling bebas. Beda harus saling lepas ya. Saling lepas tadi tidak mungkin terjadi bersama-sama. Nek iki tidak saling mempengaruhi. Contohnya sini. Di sini ada kotak 1 terdapat 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Kotak 2 terdapat 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari setiap kotak diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambil kelereng merah di kotak 1 dan kelereng biru di kotak 2. Jadi kamu ngambil 1 kelereng di kotak 1. Nah, terus kemudian kamu ngambil kelereng di kotak 2. Jadi yang kamu lakukan pertama di kotak 1 kan tidak mempengaruhi peluang di kotak 2. Kowe ngambil di kotak 1 itu kamu ngambil hasilnya apapun, peluangmu di kotak 2 kan sama, tidak mempengaruhi. Jadi kejadian yang kamu lakukan pertama kali tidak mempengaruhi kejadian kedua. Sama misalnya, kotaknya tidak usah 2 lah, kotaknya 1. Ada 5 kelereng merah, 5 kelereng biru. Kamu ngambil 1 kelereng. Nah, kemudian hasilnya apapun kamu kembalikan. Kamu ngambil lagi. Nah, itu saling bebas. Kenapa? Peluang kamu ngambil pertama, itu kamu kembalikan lagi, maka dia saling bebas. Kenapa? Yang kedua kan sama, tetap 5 merah sama 5 biru. Tidak pengaruh karena kelereng yang pertama tadi kamu kembalikan. Jadi PA iris B, maka dia PA dikalikan PB. Wes. Lah,
Beda kejadiannya kalau dalam satu kotak tadi ada 5 merah, 5 biru, kamu ngambil, selesai, kamu simpen kelerengmu pertama, kamu ngambil lagi. Nah, maka itu kejadiannya tidak saling bebas. Kenapa? Karena kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian pertama tadi waktu kamu ngambil yang pertama. Jadi kalau dalam satu kotak kamu ngambil kelereng, selesai, kamu kembalikan, kamu ngambil lagi, maka dia saling bebas. Tapi kalau kamu ngambil suatu kelereng satu, kamu simpen, kemudian kedua kamu ngambil lagi, dia akan berubah peluangnya. Kenapa? Yang pertama kelerengnya ada 10, yang kedua kelerengnya ada 9, otomatis peluangnya berubah. Maka dia tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, jika dua kejadian bersyarat, peluang kejadian A dengan syarat B terjadi terlebih dahulu, maka dirumuskan dengan A garis B atau A garis B seperti ini simbolnya, maka PA iris B per PB. Dengan PB tidak sama dengan 0. Karena kalau PB-nya 0, maka dia tidak bisa didefinisikan pembagian dengan 0. Nah, kalau peluang kejadian B dengan syarat A, maka B dengan garis sini A, maka PA iris B per PA. Oke, saya kira itu. Jadi yang perlu diperhatikan dalam kejadian majemuk itu ada dia tidak saling lepas, kemudian saling lepas. Tidak saling lepas tadi berarti dia antara antara dua kejadian itu dapat terjadi bersama-sama, itu tidak saling lepas. Sedangkan saling lepas tidak mungkin terjadi bersama-sama. Sedangkan untuk saling bebas, itu suatu kejadian tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Itu namanya saling bebas. Sedangkan tidak saling bebas atau bersyarat, suatu kejadian mempengaruhi kejadian yang lain. Yang mungkin agak kalian bingung itu adalah saling lepas sama saling bebas. Tapi yang perlu diperhatikan kuncinya itu tadi, dan salah satu ciri yang lain adalah kalau kita ngomong saling lepas, itu mesti kaitannya dengan atau ngomongnya. Tapi kalau saling bebas, itu biasanya tanda hubungnya adalah dan. Makanya untuk saling lepas itu rumusnya dijumlah. Untuk saling bebas itu rumusnya dikali. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya kira itu untuk peluang suatu kejadian. Jadi yang perlu diperhatikan adalah peluang suatu kejadian itu sendiri biar dia terjadi tunggal. Dan yang kedua adalah peluang kejadian majemuk. Yang perlu diperhatikan nanti dalam ulangan tidak hanya terlepas di suatu peluang saja, tetapi ada kaitannya dengan aturan pencacahan, kemudian permutasi dan kombinasi di bab sebelumnya, karena itu saling terkait. Jadi nanti waktu kalian UTBK atau SIMAK UI atau UM-UGM yang mengikuti semacam itu, juga nanti peluang ini tidak mungkin soalnya berdiri sendiri, tapi ada kaitannya dengan permutasi, kombinasi, dan aturan pencacahan. Sekian mungkin, terus nanti untuk pesan dari saya, yang kalian bisa masuk Anglibel untuk SNMPTN, 40% selamat, silahkan memilih jurusan sesuai dengan pilihan kalian, silahkan kalian koordinasi, konsultasi dengan BK atau dengan Bapak Ibu Guru yang kalian anggap paham tentang itu, silahkan mendaftar. Yang belum bisa mendaftar, tidak usah nangis, tidak usah kecewa. Jalurmu masuk perguruan tinggi itu banyak. Tidak ditentukan satu itu. Jadi kamu masih bisa pakai jalur yang lain, baik mau ujian mandiri, apapun itu namanya, maupun nanti lewat SBMPTN. Jadi tetap semangat, yang bisa daftar silakan manfaatkan sebaik mungkin, yang belum bisa tetap semangat, terus kemudian nanti kalau ada waktu, kita akan bahas tentang soal-soal UTBK. Jadi nanti soal UTBK yang terkait dengan matematik, kalian bisa menjawab dengan baik. Setidaknya untuk soal yang gampang, menengah, itu bisa, yang sulit ya 50-50 nggak masalah. Kalau kalian bisa dicoba waktunya, kalau tidak bisa tidak masalah. Saya kira seperti itu. Dari saya sekian. Terima kasih untuk waktunya. Silakan yang belum presensi silakan presensi. Dari saya cukup sekian. Silakan melanjutkan aktivitas kalian yang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat siang.